Kalau melihat dari Madura United, ngelihat performa mereka yang begitu meyakinkan ketika mengalahkan Borneo FC, ini terlepas dari Borneo FC-nya juga drop ya secara permainannya ya. Gue lihat memang benar-benar mengejutkan gitu loh. Madura United performanya solid, kemudian organisasi permainannya rapi. Mereka juga cerdik ketika menaklukkan Borneo di kandang Borneo gitu loh. Ya, gue ngeliat ini Madura United bisa menjadi tim kejutan banget untuk bisa jadi juara musim ini. Selamat datang di Asis. Alright, kembali lagi bersama saya Alvino dan ini ada Bang Ais di Side to Side Indonesia di konten Asis. Ini adalah episode ke XXX, episode kesekian. Setelah sebelumnya kita ngomongin timnas, sekarang kita akan ngomongin liga-ligaan, kita akan ngomongin klub-kluban yang sudah mencapai pacuan akhir di liga. Dan kita siaran di Studio 36 di kawasan BSD. Jadi buat kalian yang mau berpodcast ria, mau bikin podcast, silakan aja datang ke Studio 36. Kalian bisa cek di Instagramnya. Tempatnya juga cukup terjangkau, berada di pusat kota BSD. Jadi buat kalian yang mau podcast, silakan datang ke sini dan langsung aja kita ke segmen 1 di segmen Go Check. Alright, di segmen 1 kita akan ngebahas tentang Championship Series yang sudah dan akan berjalan. Ada 2 tim tentunya, selamat untuk Persib Bandung Nuaing dan juga Madura United yang kemarin pakai jersey Warung Madura. Itu keren banget. Itu keren banget, itu mungkin jadi salah satu jersey inceran saya di musim ini. Yang pas tendang. Enggak, ganti sponsornya Warung Madura. Oh iya. Warung Madura itu untuk memperdayakan UMKM juga itu kan. Dan Persib Bandung akan menghadapi Madura United di final. Mungkin di awal musim ada yang memprediksi bahwa final akan terjadi antara Persib Bandung dan Borneo. Madura United justru di awal musim. Oh, di awal musim sebab ya. Madura United juga tampil sangat oke juga. Iya, setelah melalui beberapa turbulensi akhirnya dia mampu berada di tempat yang stabil lagi. Iya. Mungkin di pertengahan musim atau menjelang akhir musim reguler mungkin banyak memprediksi final Persib Borneo. Tapi di awal musim gue juga rasa ada yang bilang nih kayaknya Persib Madura dan ya this is what it is. Terjadi final antara Persib dan Madura. Borneo FC dan Bali United harus bertanding untuk merebutkan tempat tiga terbaik. Sedikit aja sebenarnya perebutan tempat ketiga itu dapat apa sih? Kayaknya nggak dapat apa-apa. Ada duit. Nggak, iya selain duit. Gue gak tahu ya kalau jatah Asianya mungkin nanti jatah ASEAN-nya mungkin dikasih ke mereka peringkat 3. Kan udah Borneo ASEAN. ASEAN berikutnya dong. Iya. Yang berikutnya. Kan ini memang walaupun sampai 2025 tapi kan belum dijanjiin juga. Iya, makanya berarti mereka bertarung buat hal yang memang gak pasti. Cuma peringkat 3 doang. Iya makanya. Itu yang gue tanyain ke LIB. Malah balasnya ngomong nanti gue pastiin dulu gitu. Terus gue nanya ke temen gue di Bali United, ini rebutin apa sih peringkat ketiga? Dia bilang nggak tahu mas, saya juga gitu kan. Duh kata gue ngapain main kalau nggak sih, bukan ngapain main, harus main karena biar ada peringkat ketiganya. Dan juga ini dong, itu bagian dari perjanjian dari TV. Iya, siaran, ya tapi benefitnya untuk klub ini ada pasti, share pasti ada. I know, tapi yang mungkin yang lebih konkretnya apa? Kalau untuk ke kompetisi antar klub aslinya belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya jatah kan ya kita tahu cuma dapat 1+1 ya kalau gue nggak salah ya. Jadi itu pun ACL 2. Sekarang Piala AFC ya kalau ACL challenge. Iya challenge itu aja udah. Iya sisanya itu nggak tahu lah, nanti gue coba tanya lagi ke LIB. Ini peringkat 3 tuh mempertandingkan untuk memperebutkan apa selain peringkat nomor 3 gitu. Iya. Itu sih. Tapi di final kita ada Persib Bandung dan Madura United. Dua klub ini sudah secure tempat di Asia kurang lebih walaupun lisensi mereka masih granted. Iya masih granted. Dan biasanya kalau granted sih cenderung akan lolos juga gitu ya, kan. Kan tinggal ngelengkapin beberapa aja sih. Kalau yang juara akan main di ACL 2 playoff, yang kalah akan main di challenge. Cuman nggak tahu kalau kalah nih akan kelempar lagi apa gimana ke bawah. kayak di ACL gitu. Kalau kalah kan lu main di AFC Cup. Sepertinya sih kayak gitu ya. Harusnya sih. Gitu kan. Dan akan menentukan siapa yang selain menentukan siapa yang akan tampil di
ACL 2, Elite 2. Ini juga kan tentunya akan memperebutkan siapa sang juara Liga Indonesia. Persib Bandung ini faktanya sangat unik. Juara 94, 2014, 2024 mungkin. Terus di final juga catatan sejarah cukup bagus. Tapi sejarah hanyalah sejarah. Kita melihat tim yang saat ini performa Persib Bandung pun dalam beberapa match terakhir cukup baik. Dan coba gue harus buka catatan bahwa Persib Bandung adalah tim yang jumlah kekalahannya paling sedikit. Benar? Kalau itu iya. Ya, Persib Bandung paling produktif dan jumlah kekalahannya paling sedikit. Betul. Tapi banyak draw-nya. Iya, banyak draw-nya. Termasuk draw kemarin di leg 1 lawan Bali United. Lu ngelihat gimana? Persib Bandung, apakah kebanyakan orang akan mempertaruhkan Persib Bandung sebagai juara? Kalau dilihat dari rekornya iya, karena kan kalau mereka nggak pernah gagal kalau misalnya dengan format final ya. Tapi kita ngomongin squad yang sekarang. Iya, itu kan ini masa kan lalu. Iya kan secara track record gitu kan. Ibaratnya 94-95 mereka menang atas Petro, kemudian 2014 menang atas Persipura lewat adu penalti. Sekarang akhirnya setelah menunggu sekian lama baru mereka bisa berpeluang juara lagi dengan format seperti ini lagi. Betul. Karena kan format satu wilayah mereka nggak pernah juara nih. Ya hampir. Nggak pernah juara ya, hampiran. Nah, terus dengan format ini mereka ada peluang lagi dan kemungkinan besar ya orang banyak yang ibaratnya menjagokan Persib gitu sekarang. All in di Persib. Tapi kalau melihat dari Madura United, ngelihat performa mereka yang begitu meyakinkan ketika mengalahkan Borneo FC, ini terlepas dari Borneo FC-nya juga drop ya secara permainannya ya. Gue lihat memang benar-benar mengejutkan gitu loh. Madura United performanya solid, kemudian organisasi permainannya rapi. Mereka juga cerdik ketika menaklukkan Borneo di kandang Borneo gitu loh. Gue ngeliat ini Madura United bisa menjadi tim kejutan banget untuk bisa jadi juara musim ini. Kalau gue lihat Persib terlalu overpower di leg kedua dari Bali United. Iya, dia main betul. Keren banget kayak kesetanan gitu. Terus di depan pendukung sendiri. Ya, tapi 3-0. Iya, dan 3-0. Bali United gitu. Dan ini juga Persib juga kan nanti pada final nanti kan dia duluan tuan rumah. Nah, itu yang gue bilang bahwa saat jadi juara adalah jangan kalah di leg 1. Iya. Jangan kalah tuh dalam artian ya lo harus menang atau enggak ya main imbang supaya di leg keduanya itu kalau lu main imbang di leg 1, di leg kedua tuh rasanya kayak ya udah kita 0-0 gitu. Iya, betul. Kalau lu bawa kemenangan dari leg 1, itu kasusnya kayak Madura United menang duluan di leg 1, jadi dia punya advantage di leg kedua gitu. Dan akhirnya di leg kedua kemarin Borneo udah punya momentum sebenarnya, udah bikin gol duluan. Tapi akhirnya momentum itu hilang karena harus kegolan duluan. Andai Borneo bisa jaga momentum, mungkin itu bisa keadaannya bisa lain. Tetapi Madura udah menang duluan sebelum bertanding. Walaupun gak ada agregat gol tandang ya, tapi ada agregat gol memang. Kalau misalnya betul, lo menang gitu ya, tetap menang gitu loh. Iya, justru ya itu dia yang gue bilang. Lu gak boleh kalah. Leg 1 mending imbang atau ya harus menang gitu kan. Betul. Dan kalau Madura United sendiri di Championship Series ini ini boleh dibilang sebagai underdog ya, karena dia peringkat 4. Iya, kalau sampai Madura United juara, wah gue amazed sih. Satu, kita tahu keadaan ownernya itu seperti apa. Terus kita tahu pelatihnya. Pertama kita tahu keadaan ownernya seperti apa. Beberapa tim juga sempat diterpa rumor tentang ketidakpastian gaji. Iya. Artinya kalau lu punya juara di liga lu sekarang adalah Madura United, 2 musim berturut-turut lu punya tim yang juara dengan kemampuan finansial yang gak oke-oke banget. Walaupun memang sebelum ownernya ada bermasalah ya maksudnya. Iya. Madura United lumayan settle. Tapi kan ada problem di tengah di tengah musim. Terus kemudian lo akan juara dengan seorang caretaker, which is ini mengingatkan dengan Chelsea ketika juara dengan Roberto Di Matteo, atau mungkin ketika Osvaldo Lesa tiba-tiba Matthew Duaramuri akan mendampingi Persipura ketika final 2014. Jadi Persib 2014-2024 ngelawan tim yang hanya dilatih oleh seorang caretaker. Ada Matthew Duaramuri waktu 2014, sekarang ada Rahmat Basuki. Dan banyak yang bilang
banyak yang remehin. Sorry itu saya banyak remehin Madura United juga ketika semifinal lawan Borneo. Ini tim lagi kondisi gak bagus-bagus aja. Lagi gimana. Justru gue berpikir ketika hal yang tidak baik ini terjadi di ujung, terjadi di akhir. Lu akan all out aja gitu. Kayak oke nih gue lagi gak baik-baik aja. Tapi selangkah lagi gue akan ada dalam titik keberhasilan. Tapi jangan salah juga. Sebenarnya kan mereka juga kedatangan sosok penting juga. Setelah ya kejadian owner ya, terus ada beberapa sosok penting juga yang datang untuk membantu ataupun menjadi semacam leader untuk membantu Madura United. Lo tau Jenderal Dudung? Ya kan masuk ke Madura United. Ya, terus yang CEO-nya dia yang baru itu, yang ibaratnya CEO ya jatuhnya ya. Pokoknya inian yang baru yang memang sudah ikut bareng sama Madura United itu ngambil alih dan ternyata memang secara backroomnya memang oke gitu, manajemen ini bisa memberikan kepastian, kenyamanan ke para pemainnya sehingga para pemain tetap tenang. Itu yang bikin mereka akhirnya stable lagi menjelang akhir musim. Menjelang akhir musim. Ini emosional juga bagi Jenderal Dudung karena akan melawan tim dari tanah kelahiran. Benar tim dari tanah kelahiran. Artinya ya kalau katakanlah situasinya memang lagi goyang ya, nggak unstable. Ya justru kalau unstable-nya di awal musim mungkin pemain juga kayak ya udahlah gue lepas musim ini gitu kan. Tapi karena ini unstable-nya di ujung musim, udahlah kita kepalang tanggung nih, kayak gak usah pikiran lain. Di situ mungkin bakal muncul hal-hal yang jadi kejutan di saat memang orang semua all in kepada Persib Bandung gitu kan. Dan ya bagi Persib Bandung ya lo harus ngunci laga di Jalak Harupat nanti dengan skor tebal-tebalnya menurut gue. Iya, itu adalah ya kesempatannya Persib ya di leg pertama. Karena di leg kedua Madura lumayan kuat sih. Kalau misalnya ngeliat kemarin lawan Borneo, mereka juga luar biasa. Dapat serangan yang luar biasa, tapi mereka dengan cerdik ya mampu bisa mencetak gol lewat skema serangan balik cepat kah. Ya ini yang akan menjadi salah satu pertarungan yang menarik sih, para pemain cepat yang dimiliki sama kedua tim. Apalagi secara track record kan juga Madura United kalau ketemu Persib nih agak lebih baik ya dibandingkan Persib sendiri gitu. Nih gue ada catatannya juga. Nih kita lihat di 5 game terakhir aja deh. Persib di 2022 bulan Maret menang tipis 3-2 dari Madura United di Bandung. Kemudian kalah di 2022 Juli tanggal 30 di Bandung kalah 3-1. Ini momennya kalau gak salah waktu Robert Rene Alberts ya. Tapi selebihnya di Madura United Robert Rene Alberts 2022. Terus selebihnya Madura United menang kalah di kandang ya dari Persib Bandung pada tahun Januari 2023 dari Persib Bandung. Kemudian Persib di awal musim ini di regular season main 1-1 dengan Madura United di Bandung. Waktu itu Madura United unggul duluan terus David da Silva balas. Kemudian di pertemuan terakhir di November 2023. Madura United itu lawan pertama Persib Bandung di regular season. Dan di awal putaran kedua November 2023 Persib Bandung menang di Madura United di kandangnya Madura United lewat golnya Nick Kuipers. Itu gue ingat adalah masa di saat Persib Bandung lagi stable-stablenya dengan Boyan Hodak waktu itu. Nah yang gue jadi keingetan 2022 tuh Persib Bandung kalah di Bandung sama Robert Rene Alberts yang akhirnya Robert Rene Alberts out itu. Di gol ini sama Vizcara gue ingat. Ya pokoknya intinya Persib Bandung di 5 laga terakhir itu catatannya cukup apik, cukup baik. Betul. Tapi skornya gak pernah tebel-tebel gitu. Tipis semua. Tipis-tipis. Nah dan kita bahas di sisi head to head pemain. 2 tim yang sukses menggunakan kiper asing di putaran kedua. Betul, ini menarik didatengin kiper. Sengefek apa sih harus sampai di putaran kedua datangin Kevin Rey Mendoza di Persib Bandung dan Lucas Frigeri di Madura United. Ya waktu itu gue juga sempat mempertanyakan ya kenapa si Bojan Hodak mendatangkan kiper asing padahal Teja Pakualam juga bagus gitu loh secara kualitas ya, memang mempunyai salah satu kiper papan atas di nasional gitu. Tapi memang Teja Pakualam ini kan rentan cedera ya. Betul. Nah itu yang membuat khawatir juga Bojan Hodak, dia harus punya
kiper yang memang kualitasnya setara setidaknya gitu. Atau bahkan lebih baik. Atau bahkan lebih baik. Makanya dia memberanikan diri merekrut kiper asing, membuang si Gak ada yang dibuang. Daisuke Sato. Oh iya, kalau kipernya kan. gak ada yang dibuang. Iya, kipernya gak ada yang dibuang. Tapi kan dia merelakan untuk posisi kiper itu, dia melepas Daisuke Sato gitu loh. Sama Filipina ya. Tapi yang pasti ini menjadi sebuah hal yang dilihat sama si Bojan Hodak yang lebih mengkhawatirkan di posisi kiper. Kalau Teja absen, agak riskan mungkin dia menurunkan pelapisnya Teja nih. Si Fitrul ya. Fitrul sama siapa lagi yang di bawahnya ya, Reki Rahayu gitu loh. Ya terlepas dari itu juga yang menarik adalah Madura United. Madura United juga akhirnya mendatangkan Lucas Frigeri ini di putaran kedua dan memang ngelepasin ngelepasinnya Lulina. Tapi secara performa memang kiper ini walaupun clean sheet-nya nggak banyak ya, tapi memang memberikan kenyamanan di lini pertahanan. Secara kualitas juga oke. Ya, ini membuat kedua tim juga akhirnya juga secara performa ya menanjak lah bisa dibilang gitu loh. Nah di lini belakang ini cukup menarik juga ya. Gue sempat belum sempat nge-tweet sih, tapi kemarin gue bilang di tweet gue itu bahwa kalau best duo attacking itu gue nggak ragu untuk nyebut Ciro David Silva. Iya itu nggak terbantahkan. Itu secara objektif angkanya memang udah menghasilkan gol banyak. Kalau di lini tengah, gue best midfielder 2 bagi gue sejauh ini kita lihat Champions League kemarin adalah Jaja sama Rivera. Tapi di duo back ini akhirnya gue bimbang antara ketika Silvio Junior-nya Borneo dengan Silverio Junior-nya Borneo dengan Leo Lelis dalam kondisi prima atau Alberto dan Nick Kuipers yang dimana Alberto tuh sempat menemukan kesulitan akhirnya di akhir musim mainnya cukup nyetel juga dengan Nick Kuipers. Jadi bagi gue antara dua itu best duo defender. Cuman gue mau highlight memang Alberto sama Nick Kuipers. Yang pernah gue nanya sama Nick Kuipers bahwa memang di awal musim Alberto tuh cukup kesulitan. Apalagi adaptasi kan orang baru. Satu itu, apalagi orang yang bawa dia tiba-tiba harus cabut. Terus gue mau gimana? Gue nggak bisa bahasa Inggris. Gue mau apa gitu. Terus Bojan Hodak dengan nada bercanda ya waktu itu. Tapi gue gak bisa bedain di bercanda apa beneran ya. Tapi gue tanya, apa yang bikin performa Alberto tuh makin... gue tanya ke Nick sama Bojan Hodak di presscon. Apa yang bikin performa Alberto tuh di mata orang sekarang mulai membaik. Dan Nick bilang ini bukan karena gue doang. Tapi orang lain juga coba bantu dari Alberto. Dan yang paling penting, Albertonya mau. Ada keinginan. Albertonya ada keinginan. Itu kuncinya. Kan. Hodak nanya. Hodak jawab. Kalau bagi Coach Hodak apa? Bilang kan. Setiap hari gue teriakin tuh Alberto. Bilang kan. Karena emang bener dia bikin banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Tapi faktor orang bikin kesalahan itu bukan karena dia kualitasnya jelek. Tapi banyak faktor yang mungkin dia kurang confident. Dia kurang apa. Akhirnya gue teriakin dia dan kemampuan dari Alberto tuh yang sebenarnya keluar di akhir musim itu. Jadi memang dengan ada bercanda Hodak bilang setiap hari tuh gue teriakin dia. Kalau memang dia banyak bikin error ya memang gitu. Makanya gue teriakin dia dan itu jadi benar. Dia sekarang sama Nick memang jadi duet center back yang memang cukup solid di pihak Persib Bandung. Di pihak Madura United ada back senior Farudin Arianto dengan Kleberson. Kleberson ini termasuk salah satu back yang cukup buat gue kagum juga, cukup tenang. Iya sih. Iya kan? Nggak terlalu terlihat ya sebenarnya. Tidak semewah ya mungkin Andres Kudela lah atau nggak kayak Jamerson atau mungkin kayak Sales yang bisa bikin gol. Karena kan memang baru musim ini juga ya Kleberson, seingat gue ya. Koreksi kalau gue nggak salah. Dia Kleberson tuh secara postur biasa aja, nggak besar, nggak tinggi. Hampir sama kayak Jamerson kayaknya deh. Jamerson lebih berisi badannya, lebih berisi, lebih bulk. Ideal lah bad back, bahkan cenderung lebih kerus gue ngeliatnya gitu kan. Tapi taktis, dia mainnya taktis dan memang tipikal back yang kayak nggak bisa build up kayak gitu. Cuman memang ada catatan, gue ingat beberapa momen juga ada blunder yang dia bikin salah, termasuk waktu lawan Persib Bandung di Bangkalan ketika Nick Kuipers bikin gol. Justru momen dia bikin salah itu ada ketika lawan Persib Bandung. Tapi overall Kleberson nih mungkin kalau ini musim akan berakhir dia mungkin udah ada tim yang ngincar dia juga. Kleberson ditambah lagi Farudin Arianto back yang punya pengalaman emang levelnya kapten timnas. Iya, dan boleh jadi ini jadi
jadi puncak karir dia bersama klub di Madura United. Salah satu pemain yang loyal juga di Madura United walaupun sempat dipinjemin ke Persija Jakarta. Betul. Artinya memang dia juga pengen punya satu hal yang membekas di penghujung karir dia dengan umur dia yang segini. Lu ngeliat pertempuran kekuatan di lini belakang secara analisisnya gimana? Tadi dari gue kayak biasa sih, luar biasa bagaimana. Oh jangan lupakan juga fullback mereka. Benar, ada Koko Ari sama Rezaldi yang penampilannya membaik. Ya, terus ada Novan Setia juga di situ, back senior. Tapi Novan gue khawatir gak main. Karena cukup parah juga ya dari terakhir kemarin lembur. Iya sih lemburnya. Ya mudah-mudahan sih cepat pulih ya. Kalau nggak ada Novan tuh berarti di kanan ada Dodi Alek Van Gien ya. Iya Dodi. Ya Dodi Alek Van Gien. Ya gue ngeliat juga mereka nih solid banget sejauh ini. Dan Koko Ari Araya juga sama-sama punya 2 back sayap yang punya agresivitas lumayan tinggi. 2 tim ini 2 back menara, 2 back tengahnya mereka juga kuat, solid dan juga disiplin. Jadi memang di lini belakang ini akan jadi pertarungan yang sengit. Tinggal bagaimana ini Farudin kuat gak nih ngadepin si David da Silva gitu loh. Terus juga back sayap ini bisa gak nih kuat gak nih untuk menahan lajunya Ciro Alves yang memang benar-benar luar biasa performanya di Championship Series ini. Jadi memang tugas berat juga bagi lini pertahanan mereka. Belum lah kalau Stefano Beltrame nanti tinggal mungkin akan dimatikan pergerakannya sama seorang Jaja ya. Ini kita langsung ke lini tengah nih jadinya nih. Itu dia yang gue sorotin memang. Atau bukan Jaja, Jacob Mahler. Ya Jacob Mahler. Ya itu jadi memang pertarungan lini tengah juga akan menjadi hal yang menarik ya. Jadi di lini tengah ini Jacob Mahler, Jaja dan Francisco Rivera apalagi ya. Gue yakin udah banyak banget klub besar yang ngincar dia. Bahkan yang gue denger Arema. Rivera udah deal dengan Arema gitu. Iya. Beberapa pemain Madura United yang gue dapat info memang sudah deal dengan beberapa tim ya, beberapa klub. Malik Rizaldi dengan Persebaya, betul. Jaja dengan Dewa United, Francisco Rivera dengan Arema yang gue dengar ini bisa jadi berubah. Betul. Tapi info yang terakhir gue dengar memang sudah deal dengan beberapa klub. Artinya ini akan menjadi last dance-nya bagi mereka. Rivera atau Jaja dan mereka mungkin mau ya udah ini ngasih terakhir kado terbaik gua untuk Madura United. Tetapi jangan lupa juga ini juga akan jadi pembuktian buat Mark Locke juga. Iya betul. Dan Deddy Kusnandar yang di awal musim Deddy Kusnandar cukup sulit bersaing karena ada Levi Mandinda di sana dan Stefano Beltrame juga yang sempat diragukan tapi akhirnya cepat. Stefano Beltrame bagi gue itu adalah kesempatan ketika dia memang belum menemukan posisi yang pas aja. Kebanyakan orang berekspektasi ketika Stefano Beltrame masuk dia akan bisa bermain di posisinya Levi Mandinda. Ya. Ternyata posisi terbaik dia adalah jadi second striker di belakang David da Silva dan dia bisa membuktikan itu. Dia main bagus di sepertiga lapangan ke depan. Kalau menurut gue. Kalau Levi Mandinda dia mungkin bisa main ke depan ke belakang dan dia tipikal memang gelandang pekerja gitu kan. Nah, ekspektasi orang mungkin munculnya Beltrame kayak stylish lah, lebih stylish. Mungkin Boyan Hodak juga mikir ini ada Madin. Ternyata setelah diramu dalam beberapa pertandingan muncullah formasi yang memang udah harusnya Klok sama Deddy Kusnandar. Betul. Dan Beltrame itu jadi pendampingnya David da Silva gitu kan. Dan kemudian yang menarik lagi adalah nggak tahu ini posisi depan apa belakang. Gue melihat kepercayaan Febri Haryadi mungkin perlahan mulai ada lah. Walaupun kemarin diganti sama Edo. Lu ngeliatnya gimana? Febri itu memang salah satu fenomena yang menarik juga di Liga 1 musim ini ya. Bagaimana dia sempat tidak banyak mendapatkan menit bermain tapi di akhir-akhir musim ini dapat kepercayaan lebih dari Bojan Hodak. Dia bisa bangkit gitu loh. Dan kemarin itu juga Febri itu cetak gol gak ya? Bikin gol lah. Yang lawan Bali United. Iya lawan Bali United terakhir. Itu kan emosional banget dia nangis. Iya benar. Iya akhirnya dia bikin gol. Makanya gue ngeliat ini anak udah mulai nemuin performanya lagi. Cuma ya tinggal bagaimana dia bisa konsisten sih sebenarnya. Agar bisa dipanggil lagi ke timnas sih. Di awal musim kan dia bersaing kalah sama Freds Butuan. Iya. Karena kalau Freds Butuan gak main, Beckham yang main di situ. Nah justru Beckham yang agak jarang yang gue lihat. Iya Beckham yang agak. Iya. Akhirnya juga memaksakan Ezra Walian memainkan jadi gelandang. Gelandang benar sempat. Iya. Beckham tuh sempat cedera kan. Beckham ya. Jadi makanya gue ngeliat ada strategi-strategi yang mungkin
gue ngeliat dari Bojanovic ini menyesuaikan pemain-pemain yang di posisi yang nggak biasa. Ini yang menarik juga gitu dari strategi yang diterapkan sama Bojanovic gitu di musim ini. Jadi memang beberapa posisi ya oke lah, Febri oke, Ezra juga oke di posisi yang bukan sebagai striker gitu loh. Ya menurut gue hal yang menarik dari Persib musim ini ya itu. Jadi memang mereka benar-benar solid. Mau disuruh apapun sama Bojanovic ya mereka lakuin gitu. Ezra Walian main jadi back. Termasuk Edo kemarin jadi sayap gelandang. Ya, termasuk Edo jadi sayap kan. Di depan. Gantiin posisinya Febri. Ya makanya ini hal yang menarik gitu loh. Iya. Ya Ezra berubah jadi gelandang. Dan banyak pemain-pemain yang di saat ini bersama Bojanovic gue ngeliat itu mampu ditingkatkan lagi performanya di performa yang sempat hilang akhirnya Rezaldi contohnya. Betul, Rezaldi. Hand yang sempat terbuang ke Dewa United akhirnya kembali lagi jadi satu komponen yang penting di posisi itu. Padahal di situ lu bisa nurunin Rahmat Irianto, tetapi akhirnya Hand mampu ngelok posisi bek kanan saingan sama Rahmat Irianto yang mungkin Rahmat Irianto juga beberapa kali sempat cedera ya, tapi Rahmat kan tapi di gelandang bertahan posisinya. Bertahan dan bek kanan bisa kan. Ya, bisa. Dan akhirnya Hand settle di posisi itu. Ada Rezaldi sama Hand juga yang menurut gua Rezaldi apalagi ya setelah main di Persib kasih kepercayaan diri, gua rasa dia udah gak trauma lagi yang namanya cedera. Karena kalau di kanan setahu gue saingannya Hand itu tinggal Kakang ya. Kakang dan Rahmat Irianto bisa. Iya sih, kayaknya ada satu lagi nama Devin. Tapi gue lupa siapa ya. Putu Gede kan dicabut. Oh iya benar. Putu Gede udah cabut. Ya benar, saingannya tinggal Kakang. Tapi kalau Rahmat Irianto memang di plot kayaknya memang udah khusus di gelandang, Vin. Iya dan atau dari bek tengah ya buat alternatif juga. Itu gitu. yang gue bilang akhirnya Deddy Kusnandar bisa bersaing sama Rahmat Irianto. Makanya. Itu kan. Dan akhirnya di posisi depan ada sang fenomenal Malik Rizaldi ya. Yang cukup subur di Champions Series. Iya. Melawan pemain yang juga sangat subur di regular series, yaitu David Da Silva. Tapi ada juga nama seperti Dalberto. Betul, Dalberto yang juga bagus banget kemarin. Kemudian di Persib juga ada nama Ciro pastinya. Terus di Trisula depan paling si Madura turunin siapa sih? Riyadno Abioso ya? Riyadno Abioso atau siapa ya? Bayu Gatra juga bisa jadi Bayu Gatra. Kalau Bayu Gatra cadangan sih. Ya kalau Persib mungkin nurunin Febri lagi kemarin atau bisa jadi ya Beckham yang dianggap mungkin udah cukup siap main di final karena memang kan yang gue bilang kondisinya terakhir cukup gak oke-oke aja sih Beckham Putra. Madura itu kemarin di kanan itu menurunkan Riyadno Abioso. Riyadno Abioso. Jadi lu ngeliat gimana? Ini menarik ya Riyadno sama si Malik Rizaldi ini ya perjalanannya gitu. Gue memang yang gue agak surprise tuh Riyadno Abioso sih sebenarnya. Waktu kan dia kan ini anak dua ini tuh mulai agak terlihat ketika membela Persela Lamongan. Iya. Jadi memang Malik Rizaldi misalnya dia kan seingat gue tuh dari Gresik United dari akademinya WCP waktu itu. Terus Gresik United, kemudian ke Persela dia juga akhirnya mulai menunjukkan dan akhirnya pindah-pindah terus ke Madura United. Nah di Madura United ini sempat agak ya musim lalu nggak terlalu terlihat, musim ini juga di awal-awal musim juga nggak terlalu terlihat, tapi ketika masuki akhir musim Malik Rizaldi mampu perform gitu loh. Riyadno Abioso juga adalah salah satu pemain muda yang waktu itu gue lihat di Persela ini adalah punya prospek bagus ngeliat permainannya. Sayang kalau misalnya dia bertahan di Persela waktu itu kan degradasi kan Persela. Akhirnya sempat direkrut sama Persik Kediri. Terus ke Madura United ini dia juga mampu tampil baik, konsisten. Mudah-mudahan sih dia bisa terus konsisten ya, bisa ningkatin performanya gitu loh. Nah Dalberto ini juga suatu kejutan juga. Dia didatangkan kan juga putaran kedua kalau gue nggak salah ingat. Iya gantiin si Junior Brandao yang pindah dipinjemin ke Bayangkara. Jadi memang Dalberto ini tipikal striker Brazil banget yang memang tipikal nomor 9 tapi juga cukup punya agresivitas yang juga lumayan oke. Screening ballnya juga bagus. Ya berhadapan dengan David Da Silva yang kokoh, punya kecepatan, punya tendangan keras. Terus ada Ciro Alves juga yang punya skill yang sangat skillful banget. Dan ada Febri Haryadi. Ini suatu pertarungan yang menarik untuk pemain-pemain cepat sih. Dan
yang gue senang adalah kecerdikan bermain dari Dalberto dan juga Malik Rizaldi sih sebenarnya. Itu terlihat di leg kedua lawan Borneo kemarin, bagaimana mereka begitu cerdik ya untuk bisa memanfaatkan celah serangan balik ataupun celah-celah di lini pertahanan Borneo, apalagi ketika melakukan kombinasi dengan Francisco Rivera. Ini benar-benar hal yang mesti diwaspadai sama Persib ketika mereka mencoba untuk melakukan ataupun mendominasi permainan lewat possession ball, tapi para pemain Madura United udah siap dengan serangan balik mematikannya dia. Itu yang harus diwaspadai. Tapi lu ngeliat sih gak sih waktu leg kedua itu penampilan Madura United itu terlihat sangat apik karena memang lawannya dalam posisi yang tertekan. Tertekan iya. Kalau menurut gue jadi tapi kan sempat tampil lepas juga ketika unggul. Jaja dan Rivera itu kelihatan bisa berkreasi di lapangan tengah di saat memang Borneo itu harus terpaksa main attacking. Terus iya. Tapi kalau dalam posisi 0-0 nih katakanlah seimbang. Gue gak tahu jalannya akan kayak apa. Let's say misalnya di Pamekasan 0-0 gitu kan. Artinya kan Borneo juga akan main safe juga di tengah kan. Kalau gue ini emang kecerdikan taktik. Emang kecerdikan taktik. Mereka udah ngebaca pasti Borneo pasti akan main all out. Di Madura pun Borneo main all out. Kan ketekan itu Madura. Cuma lewat serangan balik kan memasukkan si siapa pemain muda tuh akhirnya jadi penalti? Tovani. 17 bukan dong. Afrizal kan pergerakannya si Rizky Afrizal kan oke tuh akhirnya dilanggar sama Tovani yang pemain baru dimasukin gitu. Karena mereka gak bisa jebol-jebolin kan. Maksudnya secara ball possession kuat si Borneo. Ya ini diulangin lagi sama mereka gitu loh. Sama si Madura United di leg kedua. Memang mereka tenang banget. Si Jaja juga udah bisa mengendalikan teman-temannya. Francisco Rivera juga oke gitu loh. Dan tapi gue ngelihatnya tuh boleh jadi memang kondisinya kelihatan apik ya, karena memang Borneo udah ada beban. Memang, pasti. Terus kemudian Malik Rizaldi bisa perform, bisa show off karena memang si konsentrasinya itu semua akan ke Jaja dan Rivera. Akhirnya Malik Rizaldi mungkin dia punya banyak lebih ruang dan posisi untuk memanfaatkan kelemahan Borneo yang sedang gencar-gencarnya nyerang. Dan lu ketemu counter di depan Malik Rizaldi yang dalam posisi dia memang bisa, dan dalam posisi memang dia cukup cukup leluasa juga di posisi itu. Secara skillful dia cukup cepat. Tapi nanti ketika kondisinya 0-0, kondisinya Persib Bandung tuh seperti ini, nggak kayak Borneo yang tertekan. Gue khawatir memang permainan itu akan muncul lagi nggak ya gitu ngelihatnya. Harusnya muncul. Apalagi kemarin juga jangan lupakan juga perannya Dalberto ya gitu loh untuk mengecoh lini pertahanan lawan. Tapi yang pasti memang kemarin Borneo pasti terbebani. Ekspektasi orang kan harapannya memang Borneo ya akan harus ke final. Betul. Ekspektasi terhadap mereka tinggi. Secara squad ya mau tidak mau kalau bisa dibilang lebih mumpuni Borneo, memang mungkin lebih mewah Borneo lah katanya. Ya makanya beban mereka kemarin. Mereka memaksa menang, bermain untuk mendominasi. Sayangnya pemain-pemain andalan yang mereka harapkan, Stefano Lillipali, terus siapa lagi kemarin tuh turun banget, Adam Alis, performnya drop, benar-benar drop. Jadi makanya yang gue lihat sih sebenarnya ini memang satu kecerdikan taktik, dua Borneo-nya juga lagi performa pemainnya down, terlepas dari mental mereka, beban mereka cukup berat ya dengan status juara pimpinan klasemen untuk regular series gitu loh, dan harapan terhadap mereka untuk juara tinggi. Makanya ya Madura United bisa memanfaatkan momen itu. Secara mental mereka lebih siap. Dan menurut gue kemarin momentum tuh ada di gol Dalberto. Iya. Itu ketika si Farezi bikin gol, itu posisi kan udah seimbang 0-0. Betul. Nah, gol dari Dalberto itu menurut gue itu gol yang indah, gol yang kecolongannya di situ. Iya. Seandainya gol itu nggak terjadi, pasti akan lebih lepas Borneo. Borneo akan lebih lepas karena ini gue main 0-0, posisi ini Lillipali masih prima, dan mungkin kedudukannya bisa dibikin jadi 2-0 sama Borneo. Tapi akhirnya gol Dalberto itu ada karena mungkin Angga Saputra atau si Cecep jangkauannya nggak bisa iniin bola yang ditanduk sama Dalberto gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi momentum tuh ada di situ. Andai bola dari Dalberto itu nggak masuk, mungkin ceritanya bakal lain kalau menurut gua. Iya sih, memang, tapi memang ya balik lagi, memang ini ya
hasil dari kecerdikan taktiknya Bandera aja kalau gue lihat sih. Iya, dan dia bisa, itu dia yang gue bilang. Karena Borneo tuh sudah dalam posisi tertekan di leg kedua, beban yang dimiliki Borneo itu bisa dimanfaatkan oleh Madura. Iya benar. Dan kemudian momentum datang sebenarnya buat Borneo, tapi momentum itu hilang juga ketika Dalberto dapat momentum lagi, sehingga di dalam posisi itu, posisi yang sempat tertinggal berapa akhirnya 2-1 agregat 2-1 untuk Madura mainin perannya cukup bagus untuk manfaatin Borneo yang lagi mau nggak mau dihadapkan satu dengan pilihan, gue harus tampil nyerang. Lagi ketinggalan, mereka tuh unggul 2-1 duluan apa? Kalah 2-1 duluan ya, lupa gue. Kan 2 sama kan? Iya kan siapa namanya 1 sama dulu. Iya 1 sama dulu, terus ketinggalan 2-1 kan? 1 sama dulu. Ketinggalan 2-1 kan? Maduranya ketinggalan 2-1 kan? 2-1. Iya. Agregatnya 2-2 kan? Agregatnya 2-2. Nah itu Madura United tetap tenang. Tenang, coba memaksa untuk ya udah Borneo serang terus pengen mencoba untuk sampai perpanjangan waktu lah. Ternyata bisa ngegolin. Dan gue ngelihat Borneo itu pengen ngeberesin pertandingan di 90 menit. Iya. Gak mau ngebawa, bukan gak mau, semua juga gak mau bawa sampai extra time, tapi cara dia untuk menyelesaikan pertandingan dalam waktu 90 menit itu caranya nggak pas gitu aja. Colongan mereka nyerang habis-habisan, tersisa 3 back diserang balik habis. Nah, pergerakan Francisco Rivera cuma kecerdikan 2 atau 3 pemain ya, 2 atau 3 pemain lah ya. Itu memang luar biasa sih kemarin main itu Madura, gue juga wah salut gue ngeliatnya. Dan bukan mengecilkan Faresi ya, gue rasa anak ini penuh potensi juga, percaya dirinya waktu main di Bangkalan gue nonton juga cukup baik gitu. Tapi dalam masa-masa krusial kayak kemarin, wah kelihatan juga sih experience tuh emang nggak bohong gitu. Kalau lu, gue nggak tahu kondisinya Diego ya kayak apa ya. Kalau lu mungkin masukin Diego, kayaknya dia akan lebih tenang untuk dalam posisi kayak tadi. Ya? Iya, Diego nggak main. Iya ya. Iya. Kan Lelis cedera, nggak bisa main gitu kan. Betul. Ya di situ lo ada opsi sama Faresi atau Diego gitu kan. Mungkin coach Peter Hoistra yang lebih tahu kenapa akhirnya mainin Faresi. Tapi gue juga agak bertanya-tanya kenapa yang akhirnya Faresi, apakah Diego lagi nggak fit atau gimana gitu kan. Dia ada di bench sih kemarin. Ya menurut gue di masa krusial kayak gitu peran Diego tuh penting sih menurut gue. Ya memang pengalaman lah harus bicara. Tapi ya itu udah keputusan pelatih. Ya kita lihat aja nanti prediksinya seperti apa nih kalau buat outsider sendiri di partai final nanti. Karena leg pertama bakal dilangsungkan di kandang Persib, leg kedua di Madura United. Iya, leg pertama di Sriwijaya Hurufat tanggal 26. Di leg kedua itu di Gelora Bangkalan tanggal 31. Jadi kompetisi ini pas berakhir di bulan Mei, di ujung bulan Mei. Jadi dipasin. Dan kedepannya kayaknya bakal lintas tahun ya. Iya, kedepannya bakal lintas tahun lagi sama kayak sekarang. Dan kayaknya satu ASEAN tuh akan diserempakan semuanya lintas tahun. Iya ya, karena Thailand udah mulai kayak gitu. Iya, karena ada Champions League Elite ini. Iya benar, iya juga lintas tahun juga ya. Iya, jadi harus lintas tahun semuanya gitu. Iya, alright, Oke. Kita masuk ke segmen kedua di Netizen. Mau apa? Sekarang kita lihat yuk komen-komen netizen dalam unggahan akun Instagram Persib yang mengunggah foto duo Twin Tower mereka ini Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Dari Diana Walia, awas pemain Madura Z Rivera, umpan-umpan kuncinya ngeri banget. Ditambah Jaja. Mungkin lini tengah bakal terjadi duel seru. Itu yang gue bilang. Best duo midfielder itu bagi gue sejauh ini Rivera Jaja. Tapi mungkin best duo defender dan duo attacker ada di Persib Bandung. Tiket mana tiket? Nah ini kemarin juga lumayan jadi ini kali ya. Kenapa? Enggak, maksud gue tiket Persib Bandung ini pasti akan rame nih pasti. Iyalah. Karena atmosfernya gila banget. Dan nobar pun rame di mana-mana yang digelar sama kan Persib tuh posting tuh ya semua nobar ada di mana, nobar di mana. Luar biasa. Itu nobar yang terorganisir. Iya, yang terorganisir. Belum nobar-nobar yang tidak terorganisir yang dilakuin di RT-RT di RW itu bakal lebih gila. Itu yang terlihat di Kota Bandung, belum yang di luar Kota Bandung. Jadi memang kalau kata kolot dulu, kalau kata orang tua dulu, kalau Persib main emang Kota Bandung jadi sepi. Itu memang kejadian. Oke, kunci permainan Madura ada di lini tengah, si Jaja dan Rivera Etawe dua Omat. Iya, itu aja, dua aja ingat gitu. Ya memang ada Jaja dan Rivera. Sebenarnya upaya itu dilakukan oleh Borneo untuk matiin Jaja dan Rivera. Tapi akhirnya Malik Rizaldi yang dapat advantage dari
dari dimatikannya Jaja dan Rivera gitu. Termasuk Dalberto juga kan pergerakannya pasti akan menjadi fokusnya pertahanan Persib. Ya sebenarnya kayak gue ngelihatnya tuh kayak ini gak sih, kayak deja vu. Persib berhasil matiin Eberbesla sama Rashid waktu Bali United. Artinya mungkin Kurlep dia punya bayangan lah seenggaknya untuk si Jaja Rivera, walaupun tipikalnya juga sedikit beda lah. Tiket infonya tanggal berapa? Tiket info belum cari, tahu. ini highlight PSM tapi yang ngomong. Ini gimana? Ini apa nih, Pe? Persib apps. Yang kiri Panther, yang kanan King Kong. Di tengah. Kiri tuh maksudnya Alberto. Yang kiri Panther. Alberto ngomong kata yang kiri Panther, yang kanan King Kong. Maksudnya Ciro kayak Panther, David da Silva kayak King Kong, kuat tangguh. Yang tengah Mark Locke, Dado dan ini maksudnya formasi ini idaman dia. Formasi idaman. Terus Dua menara Masjid Raya Bandung. Boleh, analoginya boleh masuk. Jonathan Henry. Permainannya semakin padu tanpa kompromi, saling backup, layak dipertahankan setidaknya sampai 2 musim ke depan. Iya, tapi Ciro sama DDS sudah mulai menua juga ya. Jadi memang harus dipikirkan. Cuman katanya kuota asing mau nambah lagi. Iya. Jadi boleh jadi ya sebenarnya nggak usah. Kalau lihat dari sisi husnuzon ya, nggak perlu khawatir kalau Ciro sama DDS menua itu, karena kuota asing bakal nambah lagi. Iya. Enggak, ini kan dia ngomonginnya Alberto sama ini nih Kuipers. Oh iya ya. Iya. Alberto sama Kuipers ini kan di fotonya. Alberto sama Kuipers itu. Iya, tapi maksud gue anggap semuanya. Iya, kalau misalnya ini sih gue rasa sih memang harusnya sih dipertahankan sih ini Kuipers sama si DDS kan juga udah diperpanjang kan? DDS udah perpanjang, Ciro masih ada. Tapi ya itulah, mungkin gue berharapnya sih ada transfer knowledge lah ke Kakang. Kakang masih nggak ya? Nggak tahu. Belanda Spanyol Apotek tutup. Buset, ini final Piala Dunia 2010. Oke, selanjutnya di reaction netizen di unggahan Madura United soal selebrasi gol Dalberto yang ala Naruto kemarin. Iya dia. Tapi komennya ada Syaifur Roman 96, Rivera, Jaja, Malik jangan sampai lepas. Tapi sayangnya mereka dikabarkan sudah deal dengan klub lain. Iya, ternyata penglihatan Anda tentang terbaiknya Rivera, Jaja, Malik itu udah dilihat klub lain juga. Tapi ya nggak tahu lah, gue bisa salah ya. Lihat aja nanti. Iya, ini udah nih Gunawi 2751 nih, udah deal Malik sama Rivera on the way ke Persebaya maksudnya. Jaja Dewa United. Kalau nggak percaya taruhan. Nah, ayo siapa yang mau taruhan tuh sama Gunawi? Coba taruhan Gunawi tuh. Tantang aja taruhan, bener nggak tuh? Kalau rumor yang benar-benar heran banget sih, pemain asing top pada pindah dan rumornya mencuat sebelum laga final. Mau main di Asia, pemain inti macam. Ya, tapi itulah sepak bola. Iya, benar. Semua negosiasi musim depan itu bahkan sudah dilakukan di setengah musim yang lalu menurut gua. Dan ini bisa jadi terjadi gitu kan. Bahkan kayak contohnya Ciro ke Persib Bandung pun itu ya udah dealnya pas dia masih ada nyisain berapa laga sama Persikabo 73. Jadi udah gak aneh lagi. Ya kan itu hal yang boleh juga sih. Iya. Kalau misalnya kayak gitu ya kasusnya ya. Pertahankan semua pemain asing Madura persiapan gol Liga Champions Asia. Sudah nyetel tim, jangan dirombak lagi. Iya, tergantung juga nanti. Aminkan sajalah. Semoga harapan Anda sesuai dengan komenan Anda. Iya, Fazi 5451. Semoga rumor yang beredar tidak mempengaruhi performa tim untuk laga final. Sebenarnya tunggu Liga selesai dulu gak sih kalau ada rumor yang akan pindah? Takut mengganggu performa tim apalagi final parah. Ya kan rumor itu kan bukan klub yang lempar, tapi kan orang-orang mungkin dapat bocoran-bocoran yang ngelempar. Jadi gue harap sih pemain mah gak pengaruh ya, dia profesional aja karena bagi mereka kan bisa aja ya udah rumor, tapi ini last dance gue gitu kan. Iya benar, dia pengen ngasih yang terbaik bisa aja kan gitu. Memang jadi kekhawatiran sih, banyak kekhawatiran dari fansnya Madura United ya, karena melihat rumor ini memang begitu kenceng nih menjelang laga final. Tapi kayaknya gak ngaruh deh menurut gue. Harusnya sih pemain tetap enjoy dan tetap fighting aja, pasti. Gitu. Alright, thank you Bang. Udah di episode 20, sampai jumpa di episode depan. Buat kalian sekali lagi gue ngingetin yang mau bikin konten podcast silakan ke Studio 36. Mau foto studio bisa. Bikin konten jualan live TikTok bisa. Di sini apa aja bisa. Semua apa aja bisa. Pokoknya datang di BSD buat kalian yang ada di seluruh Indonesia, datang aja ke BSD. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.